Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan video pembelajaran tentang bagaimana mengoperasikan forklift untuk memenuhi nilai tugas transportasi multimoda yang diampu oleh Ibu Siti Sahara SPD MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ines Hanifah dengan NIM 1511519029 dari kelas A Transportasi 2019. Yuk kita simak videonya baik-baik. Selamat menonton. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu forklift? Pada dunia industri, dalam skala besar atau kecil, dirasa kita semua sudah sangat akrab dengan truk-truk industri. Salah satunya adalah forklift. Nah, forklift ini sendiri masuk ke dalam pesawat angkut pada kategori alat berat. Selanjutnya, definisi forklift. Truk industri atau yang juga biasa disebut forklift ialah salah satu jenis pesawat angkut yang dipersiapkan sedemikian rupa dan beroperasi untuk mengangkat, mentransfer, menempatkan material sesuai dengan kapasitas angkatnya secara efektif dan efisien. Jadi, forklift ini dapat mengangkat palet, drum, atau barang lainnya, bahkan beban yang diangkat bisa mencapai ratusan kilogram. Nah, penggunaan forklift ini sendiri dapat kita lihat dalam berbagai aktivitas komersial, seperti pada sektor pemuatan industri, pergudangan, penanganan material, aktivitas kepelabuhanan, dan konstruksi. Penggunaannya ini termaksud ke dalam kategori yang esensial, khususnya transportasi pada bidang logistik. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih bagian-bagian yang terdapat pada tubuh forklift beserta dengan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada fork. Fork ini terdiri dari dua batang besi panjang, biasanya terbuat dari baja dan dapat mengangkat bobot material hingga beberapa ton. Kegunaan dari fork sendiri adalah sebagai alat penopang barang dalam proses pemindahan barang. Fork ini bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan dengan tanda panah. Yang kedua ada carriage. Carriage merupakan bagian tubuh forklift yang menghubungkan antara fork dan mas. Carriage ini penting karena disinilah tempat fork melekat dan digunakan sebagai tumpuan keamanan atau sandaran beban bagi barang-barang yang berada di dalam palet pada muatan saat naik turun atau proses lifting. Carriage bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan dengan warna merah. Selanjutnya ada mas. Mas terdiri dari dua buah besi tebal berkaitan dengan hydraulic system sebuah forklift berguna dalam proses lifting dan tilting barang. Pada sebagian besar forklift, mas dirancang ke arah depan forklift dan langsung berada di depan garis pandang operator forklift atau vertikal yang dapat dilihat pada gambar yang berwarna abu-abu, dua buah besi panjang. Yang keempat ada overhead guard, salah satu fitur penting dari keselamatan operator forklift dalam pengoperasian forklift, untuk membantu melindungi operator jika ada sesuatu yang jatuh langsung mengenai badan forklift. Juga dapat berguna sebagai alat pelindung kepala agar terhindar dari panas dan hujan. Overhead guard ini terletak di atas kepala operator forklift yang ditunjukkan dengan garis panah. Yang kelima ada counterweight, sebuah berat yang dipasangkan ke forklift untuk membantu mengimbangi beban yang diangkat oleh forklift. Ini membantu menjaga forklift tetap stabil selama proses pengoperasian. Nah, counterweight ini terletak di bagian belakang forklift atau di sisi berlawanan dari fork. Kegunaan lainnya juga untuk menahan agar forklift tidak terbalik. Jenis forklift berdasarkan sistem transmisinya dibagi menjadi dua. Yang pertama manual transmission forklift.
itu tidak ada tuas maju mundur, memiliki tiang miring dan lorong dengan pegang tuas untuk menaikkan dan menurunkan, serta memiliki gigi. Yang kedua ada automatic transmission forklift. Perbedaannya ini terletak pada tuas handle-nya. Forklift otomatis memiliki 4 tuas, yaitu lift naik turun, maju mundur, kanan kiri, dan cungkil, dan tidak memiliki gigi. Selanjutnya jenis forklift berdasarkan sumber energi. Yang pertama ada forklift gasoline. Kapabilitas lifting forklift gasoline hanya 2 meter dengan daya muat 2 ton. Penggunaannya itu di dalam ruangan karena berbahan bakar ramah lingkungan. Yang kedua ada forklift diesel. Forklift ini mengangkat beban hingga 10 ton dengan kapabilitas lifting setinggi 6 meter. Biasanya digunakan di luar ruangan karena berbahan bakar solar yang memancarkan partikel berbahaya. Yang ketiga ada forklift elektrik. Dapat mengangkut maksimal 5 ton dengan ketinggian 6 meter. Penggunaannya ini juga dapat digunakan dalam ruangan karena berbahan bakar ramah lingkungan yang menggunakan baterai yang dapat diisi kembali. Yang keempat ada reach truck. Yang ini tuh dapat mengangkat bobot maksimal 5 ton dengan ketinggian 8,5 meter. Forklift ini menggunakan baterai juga yang dapat diisi kembali, kemudian dilengkapi dengan palet sehingga memudahkan dalam proses pemindahan barang. Tidak semua orang boleh mengoperasikan forklift loh. Mengoperasikan forklift merupakan pekerjaan khusus yang memerlukan pelatihan dan izin sebagai operator yang berkualitas. Mengoperasikan forklift adalah pekerjaan yang penting dan hanya operator yang terlatih dan mendapatkan izin saja yang dapat mengoperasikannya. Berikut ada tips-tips pengoperasian forklift secara aman. Yang pertama, operator forklift harus memahami manual forklift yang digunakannya, seperti berapa maksimal kapasitas beban yang diizinkan dari truk forklift dan beban yang akan diangkat. Yang kedua, membuat daftar prosedur pemeriksaan awal, seperti pengecekan apakah rem sudah berfungsi dengan baik. Yang ketiga, menampilkan secara jelas rambu batas kecepatan di area operasi. Contohnya tuh kayak seperti pada kondisi memuat, kecepatannya tuh 6-8 km per jam, dan tanpa muatan itu sekitar 15-20 km per jam. Yang keempat, menampilkan secara mencolok tanda-tanda wilayah terbatas seperti yang dilihat pada gambar, yaitu pemberian label area terbatas atau personel yang berwenang. Yang kelima, itu menentukan jadwal perawatan dan pemeliharaan dari kendaraan forklift itu sendiri. Selanjutnya yang keenam itu selalu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, seperti penggunaan rompi reflektif. Yang ketujuh, tidak mendekati forklift yang sedang bekerja. Yang kedelapan, tidak memberikan tumpangan kepada siapapun. Operator forklift dilarang untuk memberikan tumpangan baik kepada rekan pekerja sekalipun. Yang kesembilan, itu menghentikan forklift di tempat yang tepat. Maksudnya itu seperti memarkirkan forklift di tanah yang datar, menarik rem tangan, dan melepaskan kunci. Yang ke-10, tidak meninggalkan kunci kontak di forklift, bahkan untuk waktu yang sangat singkat. Yang ke-11, dihimbau agar selalu berhati-hati dengan sekitar, seperti membunyikan klakson untuk memperingatkan orang lain yang berada di dekat forklift. Yang ke-12, membuat aturan seperti pembatasan atau meminimalkan penggunaan forklift seperti pada jam-jam sibuk. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton dan menyimak video ini.